Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan seminar kecil pada hari ini. Nah, sebelum dimulai, kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu tugas teknik psikoterapi, di mana kita di setiap kelompok itu diminta untuk mempraktikkan salah satu tekniknya yang telah kita pelajari dalam satu semester. Nah, pada hari ini kita akan membawakan atau mempraktikkan salah satu teknik, yaitu naratif paradigm terapi. Sebelum dimulai, kami akan menyampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini, baik cerita maupun tulisan, itu akan terjaga kerahasiaannya. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Sala Aisy dengan akhir 002, dan rekan saya Bagia Sabira dengan akhir 054. Saya Misal Syarina dengan akhir 060. Saya Zevania Lilia Mentari dengan akhir 046. Baik, langsung saja. Selanjutnya kita akan pemaparan materi pada hari ini pada teman-teman semua yang sebagai mahasiswa, mungkin kita pernah ngerasain capek, stres, bahkan bingung sama diri sendiri. Mungkin teman-teman pernah ngerasain hal yang serupa ya. Nah, beberapa penelitian itu menjelaskan bahwa salah satu cara yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasinya itu melalui naratif paradigm terapi. Tapi di sini kita juga mau tahu gimana sih hal ini tuh bisa membantu kita secara mental. Dan tentunya hari ini kita akan melaksanakan terapinya. Nah, tujuan utama dari seminar hari ini yang pertama menjelaskan konsep dasar teknik-teknik psikoterapi secara umum, memperkenalkan pendekatan naratif paradigm terapi, menguraikan manfaat terapi menulis terhadap kesehatan mental, dan mempersiapkan peserta untuk mengikuti praktik terapi menulis naratif. Oke, next. Dan selanjutnya, apa sih teknik-teknik psikoterapi itu? Jadi, psikoterapi ini merupakan salah satu bentuk bantuan profesional yang membantu kita untuk mengatasi permasalahan pikiran, emosi, bahkan perilaku. Dan ada beberapa pendekatan yang mungkin kita udah merasa nggak asing nih, kayak CBT, terus art terapi, dan terapi terapi yang akan kita bahas hari ini. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya, materinya langsung tentang, tadi kan sudah disampaikan kalau kita pada kesempatan kali ini fokusnya ke naratif paradigm terapi. Jadi apa sih definisi dari naratif paradigm terapi itu? Jadi naratif paradigm terapi itu salah satu bentuk terapi menulis yang melibatkan penulisan pengalaman pribadi baik secara naratif dan reflektif dengan fokus pada peristiwa, dimulai dari kejadian, perasaan kita yang muncul, sampai dari makna yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Nah, tujuan dari terapi ini itu untuk membantu individu dalam menyusun makna dari pengalaman emosional, mengelola emosi negatif, dan secara umum itu untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis kita. Lalu kemudian apa sih manfaat dari naratif paradigm terapi ini? Jadi di sini menurut penelitian ada 5 manfaat dari terapi naratif itu. Yang pertama, menurunkan tingkat stres dan depresi mahasiswa. Terapi ini itu memungkinkan untuk seseorang mengekspresikan emosi yang mungkin sulit untuk kalian ekspresikan secara langsung, untuk kalian katakan secara langsung. Untuk yang kedua, meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri dan pemahaman emosi. Jadi terapi ini tuh membantu kita untuk memahami emosi kita sendiri dengan pandangan yang lebih positif dan lebih jernih. Kemudian yang ketiga yaitu membantu
kita sampaikan pada hari ini. Izin bertanya. Ya silakan. Kan aku kayak sering kayak curhat di sosmed gitu loh, kayak nulis-nulis di di story dan sebagainya, terus kayak nulis di note HP. Apa itu termasuk naratif writing terapi juga? Oke. Ini sih menjawab pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih sudah mau bertanya dan terima kasih sudah mau jujur. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok, karena sekarang tuh banyak yang menuliskan atau mencurahkan isi hati mereka di media sosial atau di second account mereka. Jadi di sini misalnya kita menuliskan permasalahan emosional kita di HP atau di media sosial. Nah, itu bisa aja dikatakan naratif writing terapi, asalkan kita menggunakan niat yang tepat ketika menuliskannya. Kayak misalnya ketika kita menuliskan permasalahan emosional kita di media sosial atau di HP, itu diakhiri dengan kalimat refleksi atau kalimat penyemangat. Tapi ketika kita hanya menuliskannya saja dan menyampaikan unek-uneknya aja tanpa diakhiri kalimat refleksi atau kalimat penyemangat, itu cenderung ke pelampiasan emosi sesaat. Jadi kesimpulannya, ketika kita menuliskan permasalahan emosional kita lalu kita akhiri dengan kalimat refleksi, itu bisa menjadi proses yang lebih dalam dan menyembuhkan. Seperti itu. Kak, izin menanggapi. Gimana kalau misalnya itu ya tipnya itu tuh bukan di notes atau di second account yang isinya tuh cuma diri sendiri, tapi di akun yang close friend, misalnya di Instagram di close friend itu, apakah yang isinya teman-teman dekat doang, apakah itu juga termasuk naratif writing terapi? Menjawab pertanyaan yang cukup bagus ya, karena itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita anak Gen Z sering ngomel-ngomel, sering yapinnya di second account gitu ya. Nah, tadi kan kalau writing terapi itu kan ada, kalau yang pertanyaan sebelumnya kan di notes itu pribadi, tapi ini tuh di close friend yang ada teman yang melihat. Nah, ini termasuk cukup tricky karena bedanya nulis di notes atau jurnal pribadi kita itu kalau yapin di tempat yang ada audiensnya atau yang kayak di close friend itu, jadi even kita nulisnya cuma sedikit atau melampiaskan emosinya kita, itu kayak cuma untuk melegakan kita, dan di situ itu kita pasti kayak berharap ada validasi, berharap ada respon dari teman-teman kita, kayak kita butuh validasi mereka. Jadi sebenarnya nggak salah, validasi itu kan kebutuhan dasar setiap manusia ya. Kita semua sebagai manusia membutuhkan validasi untuk hidup kita sendiri. Tapi kalau yang kita tulis tadi itu bergantung dengan respon orang lain, di proses healingnya itu nanti jadi ikut bergantung juga. Nah, kalau proses healingnya itu bergantung juga, malah makin kita itu bukan menyembuhkan diri sendiri, malah kita itu bergantung pada eksternal atau keluar gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, sudah mengikuti dan menyimak materinya dengan baik. Walaupun sesi diskusi kita ini tergolong singkat dan cukup sedikit banget, tapi kami senang karena dari kalian ada yang mengajukan bertanya atau ada yang berbagi tentang keluh kesahnya sedikit. Artinya topik ini mungkin relevan atau cukup dekat dengan keseharian kita. Kalau nanti setelah sesi ini dari kalian ada yang ingin ditanyakan secara pribadi atau didiskusikan lebih lanjut, bisa kita ngobrol setelah acara selesai. Untuk sekarang, karena tadi kita sudah membahas materinya, kita masuk ke sesi praktik naratif writing terapinya, biar kalian tahu gimana sih cara praktik terapinya itu. Nah, di sini saya akan cukupkan
Sebelum kita mulai terapinya, teman-teman bisa ambil posisi yang rileks terlebih dahulu sebelum dimulai. Sekarang bisa atur nafas terlebih dahulu, bisa tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Bisa dipraktekkan bersama-sama. Yuk, bisa tarik nafas terlebih dahulu, tahan, dan hembuskan. Nah, satu kali lagi, bisa tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Terus sekarang kita akan melakukan teknik psikoterapi, yaitu naratif terapi. Oke, tadi kita udah dijelaskan ya sama materi sebelumnya, udah dijelaskan mengenai terapi yang akan kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi nanti di depan teman-teman semua udah ada selembar kertas dan juga pulpen. Udah dipastikan pulpennya nyala? Coba dipastikan dulu, siapa tahu nanti pulpennya nggak nyala. Sudah. Oke, udah ya berarti. Oke, sekarang kita akan mulai nih terapi kita. Jadi nanti aku minta kita semua bisa menuliskan perasaan kita yang sedang kita rasakan saat ini, atau mungkin nanti teman-teman juga bisa menceritakan hal yang mungkin menurut teman-teman akhir-akhir ini tuh terasa berat banget, kayak bener-bener bikin nguras banyak tenaga, nguras banyak pikiran, bahkan teman-teman tuh bisa sampai olah itu bukan karena capek, bukan karena pegel, tapi karena bener-bener itu tuh sakitnya tuh, capeknya tuh di hati gitu, nggak tahu gitu sakitnya di sebelah mana itu sebenarnya nggak tahu
berarti kalian sudah mencobanya dan itu adalah langkah yang luar biasa. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama acara ini kami masih banyak kekurangannya baik dalam segi pemaparan materi, waktu maupun teknis lainnya. Kami masih dalam proses belajar dan kami sangat berterima kasih atas ketersediaan kalian untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Nah, semoga apa yang telah kita lalui hari ini itu menjadi titik awal dalam memahami diri kita sendiri dan memberi ruang bagi rasa yang selama ini mungkin belum sempat kita atau didengar. Kan kami menyampaikan satu kalimat bahwa tidak semua luka harus disembuhkan hari ini, tapi setiap luka pantas untuk dipeluk dan dipahami. Tapi gak apa-apa kalau belum selesai, tapi kalian tetap pantas untuk merasa tenang. Nah, Sampai jumpa di ruang-ruang kulis yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Halo, kami peserta seminar Narrative Writing Therapy pada hari ini. Jujur ini merupakan pengalaman yang sederhana, tenang, tapi ngena dan dalam banget. Nulis tadi itu bikin aku sadar kalau ada hal-hal yang selama ini itu aku simpen, aku pendam, tapi belum pernah aku peluk secara langsung, belum pernah aku peluk dengan benar. Mungkin hari ini tuh jadi tempat di mana aku bisa nuangin itu semua. Ya, aku kira hari ini tuh bakal kayak teoritis banget loh, kayak pemateri banget tentang materinya. Tapi ternyata kayak bagian nulisnya itu loh, kita bisa mencerahkan isi hati kita, itu loh yang paling ngena banget dari hari ini. Terima kasih buat tim seminar, teman-teman tim seminar tadi, teman-teman tim seminar pada pagi hari ini. Kalian nggak cuma ngajarin kita, tapi kalian juga ngasih kita ruang buat gimana kita bisa dengerin diri sendiri, bisa peluk diri sendiri. Terima kasih banyak untuk kalian. Kita semua hebat. Terima kasih. Halo, aku peserta seminar naratif writing therapy. Sebelumnya itu awalnya aku nggak bisa ya kalau mencurahkan perasaan lewat tulisan. Tapi berkat seminar ini, jadi aku bisa nuangin perasaanku lewat tulisan dan bikin aku lega. Dan aku mau berterima kasih buat kakak-kakak seminar yang udah ngajak aku. Semoga kalian dimudahkan deh segala urusannya. Halo, aku peserta seminar Narrative Writing Therapy. Senang banget bisa ikut seminar ini, rasanya kayak dimengerti tanpa harus aku cerita-cerita ke orang lain. Makasih banget udah bikin aku merasa cukup jadi diri aku sendiri untuk hari ini. Makasih banget ya.